Selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahan diskusi yang menarik banget nih dari Anda. Ada kutipan dari buku Originals karya Adam Grant. Oke. Nah, kita mau fokus ke satu pertanyaan penting. Kapan sih waktu terbaik buat kita, gitu ya, meluncurkan ide orisinil? Timing ya. Iya, timing. Kita kan sering banget dengar itu, siapa cepat dia dapat. Kayaknya udah jadi mantra, apalagi di dunia inovasi yang geraknya cepet banget. Benar-benar, itu asumsi umum sih. Tapi sumber Anda ini, terutama yang kayaknya terinspirasi dari bab Fools Rush In, orang bodoh terburu-buru gitu ya, ini benar-benar nantang gagasan itu loh. Persis. Jadi misi kita hari ini, coba bongkar mitos soal keuntungan jadi yang pertama nih. Bener gak sih selalu begitu? Nah, itu dia. Gagasan kalau buru-buru itu selalu bijak ya, seringkali keliru kan, seperti judul bab itu tadi. Sumber yang Anda kasih ini malah nunjukin gimana penundaan atau bahkan prokrastinasi yang disengaja itu bisa jadi semacam senjata rahasia gitu. Senjata rahasia, menarik. Iya, untuk originalitas dan ya ujung-ujungnya kesuksesan. Kita bakal lihat kenapa kadang-kadang datang agak telat tapi persiapannya matang, justru itu strategi pemenangnya. Oke, menarik nih. Mari kita gali lebih dalam deh. Godaan buat jadi yang pertama itu, ya ampun kuat banget kan, saya juga ngerasain. Pasti. Ada gengsinya juga mungkin ya. Iya, mungkin itu juga. Tapi ada satu data nih dari sumber Anda yang, wah cukup bikin kaget sih. Bill Gross, pendiri ID Lab. Oh, Ideal Lab, ya. Iya, yang udah pengalaman banget sama ratusan startup. Dia analisis tuh faktor sukses gagalnya startup. Hasilnya, Apa tuh? bukan idenya, bukan tim yang hebat, bukan juga modalnya. Hal nomor satu, kata dia, adalah waktu. Timing. Gede banget kan? 42% itu signifikan loh, hampir setengahnya. Iya. Ini kan jadi bikin kita mikir ulang ya. Jangan-jangan selama ini kita terlalu fokus ke apa idenya, tapi lupa mikirin kapan momen yang pas buat keluarin ide itu. Betul. Dan temuan Gross itu sebenarnya nyorot apa yang disebut kerugian penggerak pertama, first mover disadvantage. Kerugian penggerak pertama. Iya, ini konsep inti kenapa tadi dibilang orang bodoh terburu-buru. Jadi gini, para pionir ini yang pertama masuk, seringkali nanggung beban yang, berat banget. Beban gimana tuh maksudnya? Mereka harus ngedukasi pasar yang mungkin belum siap sama sekali, belum ngerti produknya apa, gunanya apa. Oh iya, effortnya gede di awal. Banget. Terus mereka juga nanggung biaya dari kesalahan-kesalahan awal. Namanya juga baru pertama, pasti ada trial and error kan? Pasti ada lah itu. Belum lagi ketidakpastian soal teknologi atau penerimaan pasar. Kayak, bayangin aja meluncurkan platform video streaming sebelum internet kita kenceng kayak sekarang. Susah kan? Hahaha, iya kebayang sih. Buffer terus ya. Nah, sebaliknya para pemukim atau pengikut cepat ini, mereka bisa belajar dari gagalnya si pionir. Mereka ngamatin dulu ya? Iya, mereka masuk pas pasar udah mulai matang, udah teredukasi. Seringkali mereka bisa nawarin produk yang lebih baik atau model bisnis yang lebih efisien karena udah belajar dari kesalahan sebelumnya. Jadi kayak jalannya udah dibukain gitu ya? Kurang lebih gitu, studi kasus startup software di buku itu juga nunjukin hal yang mirip. Yang nunggu momennya pas, seringkali peluang suksesnya malah lebih baik. Oke. Jadi ada kerugian, jadi yang pertama. Tapi argumennya nggak berhenti di situ aja kan? Sumber Anda ini malah nunjukin sisi sebaliknya, yang menurut saya lebih bikin penasaran lagi. Gimana tuh? Gimana kalau menunda itu justru jadi kekuatan? Jadi pendorong kreativitas? Menunda jadi kekuatan. Iya, ada studi menarik nih dari Ji Haishin yang dibahas. Jadi mahasiswa diminta ngasih ide bisnis. Oke. Kelompok yang disuruh langsung mulai, ya idenya gitu-gitu aja. Biasalah, konvensional. Mungkin toko kelontong lagi atau apa gitu. Ya udah umum ya. Nah, tapi kelompok yang diminta nunda sebentar, disuruh main game dulu gitu. Main game. Haha, unik juga. Iya, unik. Ternyata ide bisnis mereka dinilai 28% lebih kreatif. Wah, 28% itu lumayan loh bedanya. Cuma gara-gara nunda bentar ya. Cuma gara-gara main game sebentar. Itu kan menarik banget. Menarik. Tapi penting nih digarisbawahi. Ini bukan soal jadi pemalas ya. Bukan nunda karena nggak mau kerja. Bukan males-malesan ya? Bukan. Ini yang disebut prokrastinasi strategis. Ada tujuannya. Prokrastinasi strategis. Oke, gimana tuh? Penundaan itu ngasih ruang buat otak kita melakukan apa yang disebut berpikir divergen. Berpikir divergen, maksudnya?
Jadi bukan cuma mikirin satu solusi pertama yang kepikiran, tapi menjelajahi banyak kemungkinan lain, ide-ide liar gitu, kayak ngebiarin ide itu meresap dulu atau ya berinkubasi. Oh, jadi kayak diendapin dulu gitu ya idenya? Betul. Para pemenang Science Talent Search yang dikutip di buku itu, mereka ngaku loh pakai prokrastinasi cara sadar. Oh ya? Iya, katanya untuk menahan dorongan merespons terlalu dini, jadi ngasih waktu buat ide mereka jadi lebih mateng, lebih berkembang. Masuk akal sih. Biar nggak gegabah ya. Dan ini juga ada hubungannya sama manajemen risiko. Nunggu momen yang tepat, ngebiarin ide berkembang penuh, itu bisa ngurangin risiko gagal karena keluar terlalu cepat, terlalu prematur. Ini soal kesabaran untuk bereksperimen, bukan sekedar buru-buru pengen jadi yang pertama. Jadi, kesabaran itu jadi bagian dari strategi juga ya? Oke. Nah, terus apa artinya semua ini buat pendengar kita? Buat Anda yang mungkin lagi mikirin ide baru atau punya proyek original di kepala. Iya, take away-nya apa nih? Mungkin ini bisa sedikit melegakan ya. Ngurangin tekanan untuk harus selalu gerak cepat, harus selalu jadi yang pertama. Kadang tekanan itu berat banget soalnya. Setuju, budaya hustle itu kadang kebablasan. Nah, pelajaran dari Originals ini, khususnya dari semangat full rush in tadi, adalah bahwa terkadang langkah paling cerdas, paling original itu, ya justru menunggu. Menunggu ya? Ya, ngasih waktu buat ide Anda itu bernapas, berinkubasi, terus baru bertindak ketika waktunya emang benar-benar pas. Jadi, yang pertama itu nggak otomatis menang. Jadi yang bijak milih waktu seringkali jauh lebih penting. Pernah nggak Anda merasa terburu-buru ngambil keputusan soal ide? Mungkin jeda berikutnya bisa jadi strategi loh. Betul sekali. Jadi, inti dari pembahasan kita dari sumber Anda hari ini ya, itu dalam perjalanan menuju orisinalitas, kapan Anda bertindak, itu bisa jadi sama krusialnya dengan apa yang Anda lakukan. Kapan dan apa? Sama pentingnya ya. Iya, mitos soal penggerak pertama itu ya seringkali menyesatkan. Penundaan yang strategis, pemilihan waktu yang cermat, itu bukan kelemahan. Justru bisa jadi alat yang sangat ampuh buat menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan berdampak. Oke, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan ini. Gimana kalau Anda mulai ngelihat momen-momen penundaan dalam hidup Anda itu bukan sebagai kegagalan untuk bertindak, Bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai sebuah kesempatan strategis. Gimana kalau jeda yang Anda ambil hari ini, saat Anda ngebiarin sebuah ide mengendap dulu, itu sebenarnya adalah ruang inkubasi. Ruang yang lagi nyiapin terobosan orisinal Anda berikutnya. wah, itu perspektif yang menarik untuk direnungkan. Sesuatu untuk dipikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.